Christian Agung Saputra, saya dari kelas IEB 1B. Halo semuanya, nama saya Marcelino Jonathan Tanjung dari kelas IEB 1B Universitas Mulia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang flowchart yang memuat input data. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Mengapa flowchart itu penting? Flowchart itu penting untuk memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Apa sih fungsi flowchart itu? Fungsi utama dari flowchart itu adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lain. Dan dari sini saya akan menjelaskan jenis-jenis flowchart. Jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa disebut dengan dokumen flowchart atau juga bisa disebut paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri form dari satu bagian ke bagian lain, termasuk laporan yang diproses, dicatat, dan disimpan. Berikutnya, flowchart program. Selanjutnya kita akan membahas flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program atau bisa disebut dengan program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau bisa disebut dengan juga detailed computer program flowchart. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah penggambaran kekayasan industrial dengan cara merinci dan menganalisa langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Yang keempat adalah flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di halaman sistem. Flowchart skematik. Terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart sistem. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam penggambaran alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer secara peralatan serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Contoh flowchart. Setelah membaca penjelasan di atas, kamu akan lebih paham konsep flowchart. Terdapat beberapa contoh flowchart dan penjelasannya yang akan membantumu memahami flowchart tersebut. Yang pertama, flowchart berdasarkan kasus. Digunakan untuk menyelesaikan kasus atau masalah tertentu, seperti menghitung luas bangunan, memproses produksi, proses login, atau sebagainya. Yang kedua, flowchart dokumen. Digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah yang berkaitan dengan dokumen. Ketiga, flowchart percabangan. Flowchart percabangan
memiliki kondisi-kondisi percabangan sederhana, percabangan bersarang atau percabangan kompleks sesuai kebutuhan. Keempat, flowchart perulangan. Digunakan untuk menunjukkan perulangan atau looping. Kelima, flowchart program. Digunakan untuk menunjukkan tahap yang dapat digunakan pengguna. Yang keenam, flowchart sistem informasi. Digunakan untuk menunjukkan proses suatu informasi. Setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, berikut adalah tabel yang menunjukkan simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama ada simbol flow. Simbol ini biasanya berbentuk panah. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain. Nomor 2 ada simbol terminator. Terminator sendiri adalah simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan awal atau akhir dari suatu program. Nomor 3 ada simbol proses. Simbol yang berbentuk persegi ini atau persegi panjang biasanya simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat ada simbol decision. Simbol decision yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Simbol decision sendiri biasanya berbentuk belah ketupat. Yang keempat ada simbol input-output. Simbol input-output biasanya berbentuk jajar genjang. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Berikut ada contoh soalnya. Buatlah flowchart untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan nilai tugas. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih besar dari 70 dan nilai tugas lebih besar dari 75. Pertama kita buat dulu simbol terminatornya. Setelah membuat simbol terminator, kita buat simbol flow. Setelah membuat simbol flow, buat simbol input output. Masukkan nama mahasiswa dan nilai. Setelah itu buat lagi simbol flow. Setelah membuat simbol flow, buat simbol decision belah ketupat. Isi dengan keterangan seperti soal yang di slide sebelumnya. If nilai lebih besar dari 70. Buat simbol flow-nya, baru buat simbol prosesnya. Tulis keterangan lulus. Setelah itu, buat lagi simbol flow. Setelah membuat simbol flow, buat lagi simbol proses dengan isi keterangan tidak lulus. Buat lagi simbol flow-nya. Setelah itu, buat simbol input output. Tampilkan nama, nilai, dan keterangan. Buat lagi simbol flow-nya. Setelah selesai, buat simbol terminator yang menyatakan program selesai. Mari kita coba flowchart yang sudah dibuat seperti di gambar ini. Contoh, Andi seorang mahasiswa di Universitas Mulia. Dia mempunyai nilai 80. Pertama kita masukkan nama Andi. Nilainya 80. Masuk ke simbol decision. Andi memiliki nilai 80. 80 berarti lebih besar dari 70. Lanjut berarti Andi lulus. Setelah lulus, turun lagi ke bawah. Komputer memproses lagi, lalu menampilkan input outputnya. Nama Andi, nilainya 80, keterangannya lulus. Lalu program selesai. Mari kita coba lagi. Misalnya Zara dengan nilai 65. Masukkan nama, yaitu Zara.
nilainya 65. Nilai Zara lebih kecil dari 70, artinya keterangan tidak lulus. Masuk lagi ke input output. Di input output, komputer akan memproses dengan menampilkan nama Zara, nilainya 80, keterangannya tidak lulus, artinya program selesai.